Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min anfusina wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita tinggalkan surah yang berisi kisah yang sangat memilukan. Ribuan manusia dimasukkan ke dalam parit api sampai seorang ibu yang menggendong belakangnya. Sebelum beliau masuk ke suratul Insyiqaq, beliau bawakan sebuah riwayat yang ada di Sahih Bukhari, di mana Imam Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari Abu Nu'man, dari Mu'tamir, dari ayahnya, dari Bakar, dari Abu Rafi, yang dulu aku pernah sholat di belakang Abu Hurairah. Abu Hurairah jadi imam. Tentu ini Nabi, Abu Bakar, Umar sudah wafat. Sholat Al-Atamah, nama lain dari sholat Isya adalah sholat Al-Atamah. Lalu membaca Idza sama'un syaqqat. Idza sama'un syaqqat. An itu Abu Hurairah Timul Qur'anu la sujud. Maksudnya di tengah-tengah bacaan langsung sujud, tanpa rukuk dulu, tanpa i'tidal dulu. Setelah sujud bangkit lagi meneruskan bacaan tadi. Abu Hurairah menjawab, sajadtu khalfa Abil Qasim. Dulu aku sujud di ayat itu di belakang imam bernama Abu Qasim. Siapa Abu Qasim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala azalu asjudu biha hatta alqahu. Maka aku terus sujud setiap kali melewati ayat itu sampai nanti aku bertemu dengan beliau. Setelah dibangkitkan, karena Abu Hurairah termasuk sahabat, maka sahabat Nabi dijamin masuk surga. Ini salah satu hujjah kenapa saf laki-laki dengan saf perempuan tidak perlu memakai hijab. Kalau saf laki-laki dan saf perempuan pakai hijab, ketika imam sujud tilawah membaca ayat sajdah, makmum perempuan tahu apa tidak? Ya tentu tidak tahu. Dikiranya ruku. Ya. Nanti imam pindah ke balik lagi, ya, dikiranya i'tidal, nggak karu-karuan. Ya. Maka yang sunnah yang dicontohkan oleh Nabi SAW, saf laki-laki dan saf perempuan tidak memakai hijab. Dan banyak riwayat tidak ada hijab di Masjid Nabawi di zaman Nabi SAW. Salah satunya sabda Nabi SAW, kalian para makmum wanita jangan mengangkat kepala duluan sebelum kira-kira laki-laki sudah bangkit dari sujud, sudah berdiri. Ketika laki-laki sudah bangkit dari sujud, jamaah kalian, jamaah perempuan, silahkan bangkit. Ya,
Jadi jangan sampai berbarengan atau mendahului jamaah laki-laki. Kenapa? Karena banyak dari jamaah laki-laki itu yang kurang sempurna pakaiannya karena ketidakadaan, karena miskin, tidak punya pakaian yang cukup. Tentu akan terlihat auratnya atau pahanya dan seterusnya. Jika ada hijab, sia-sia sabda Nabi. Berarti Nabi bodoh bicara seperti itu kalau ada hijab. Ya. Padahal ada keburukan yang terjadi di zaman Nabi SAW karena tidak ada hijab itu. Ya. Yaitu adanya seorang laki-laki munafik yang seringkali pura-pura ikut salat dan selalu mencari saf paling belakang. Nah, di dalam salat itu dia lirik-lirik ke belakang, melirik jamaah wanita. Ini lebih buruk. Ada kebaikannya memang, tetapi keburukannya lebih besar. Allah Maha tahu. Ya. Belah, taulah kita dari sini, langit itu ada bendanya, ada batasnya. Tidak seperti teori para ilmuwan, para antariksawan hari ini yang mengatakan bahwa langit di atas kita sana terus nggak ada batasnya, itu belum, nggak ada apa-apanya, nggak ada batasnya. Tentu ini sangat keliru kalau kita percaya dengan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Nabi. Ambil contoh satu hadis tentang Isra Mi'raj, di mana Nabi bersama Jibril mengetok pintu. Untuk melewati langit pertama butuh pintu. Pintu itulah yang diketok oleh Jibril. Dan malaikat penjaga pintu itu bertanya, siapa ini? Dijawab Jibril, Ma'aman, bersama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya lagi, apakah dia sudah diutus? Sudah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus di muka bumi, nama beliau sudah terkenal di langit, sudah disebut-sebut. Bahkan sebelum beliau lahir, nama beliau sudah disebut-sebut. Ya. Maka ada istilah tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Di bumi tidak dikenal orang. Mungkin tetangga satu RT saja banyak yang tidak kenal, saking miskinnya mungkin, saking rendahnya mungkin di mata manusia, tapi dia terkenal di penduduk langit ya, karena dia taat kepada Allah, dia sangat birrul walidain misalnya, karena dia selalu menjaga salat 5 waktu dengan berjamaah di masjid misalnya. Banyak hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi terkenal di langit. Intinya apa? Taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Semakin taat kepada Allah, semakin terkenal dia di langit. Adapun di bumi tidak. Dan tidak boleh itu menjadi tujuan. Kita taat, kita rajin ibadah supaya kita terkenal di muka bumi, haram. Tidak boleh itu dijadikan tujuan. Kalau tanpa tujuan itu, tanpa niat itu akhirnya terkenal, enggak masalah. Tapi kalau niat jadi target, maka haram, dosa, riya, tidak dapat apa-apa dari ibadah kita. Nah, ini salah satu dalil. Idza sama'un syaqqat, ketika langit itu terbelah, nanti akan belah dan selanjutnya digulung. Digulung, langit yang 7 itu digulung oleh satu tangan. Tangannya siapa? Tangannya Allah. Yang mana? Yang kanan ya. Oleh satu tangan kanan. Wassamawatu matwiyatum biyamini, bahwa langit-langit itu kelak akan digulung oleh tangan kanan Allah. Kalau Adam diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya, kalau langit itu akan digulung oleh Allah, cukup dengan satu tangan kanannya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dia minta izin kepada Allah, kepada Rabbnya Allah.
kecuali atas izin Allah. Turunnya hujan, berhentinya hujan, meletusnya gunung, berhentinya gunung meletus, semuanya atas izin Allah. Tanpa izin Allah tidak mungkin. Ya. Jangankan yang benda mati menurut kita, yang hidup, dan hidupnya luar biasa, dan besarnya luar biasa, dan dia paling mulia. Siapa? Jibril. Jibril. Ya. Punyakah Jibril inisiatif sendiri? Tidak. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah meminta kepada Jibril, alangkah baiknya kalau engkau sering-sering datang. Ya. Apalagi di awal-awal turunnya wahyu, itu jarang sekali, bahkan setahun lebih kan tidak turun-turun, bahkan hampir 3 tahun riwayat mengatakan, sampai Nabi gelisah, sampai Nabi ketakutan, sampai Abu Jahal, Abu Lahab ngeledek, dia telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Nah, Nabi memohon kepada Jibril untuk sering-sering datang. Apa jawab Jibril? Aku hanya mengikuti perintah. Aku hanya mengikuti perintah. Kalau Jibril boleh berinisiatif sendiri, barangkali setiap hari datang kepada Nabi SAW. Karena Jibril mencintai Nabi, Nabi mencintai Jibril. Sesama orang soleh kan saling mencintai karena Allah. Tapi Jibril tidak berani. Yaf'aluna ma yu'marun. Ciri malaikat itu hanya melakukan apa yang Allah perintahkan. Hanya mau melakukan apa yang Allah perintahkan, walaupun baik. Seperti waktu itu kita contohkan, ada malaikat ngelihat bocah umur 1,5 tahun, 1 tahun lebih dikit, lagi jalan-jalan tergopok-gopok, umur segitu kan jalannya nggak tegak, ya. Di sebelahnya jurang, ya, 1/2 meter lagi jurang, jatuh pasti mati, ya. Ada malaikat situ, mau nolong? Nggak mau, walaupun baik, ya. Malaikat tidak mau, menunggu perintah Allah. Kalau Allah perintahkan tolong, tolong. Kalau enggak, ya tidak. Ya, ini berbeda dengan kita. Malaikat betul-betul hanya mau melakukan apa yang Allah perintahkan. Kalau sudah diperintah, sami'na wa ata'na. Ya, mau hujan, mau badai, mau gempa, tanah longsor, segala macam, nggak peduli. Kalau itu perintah Allah, sami'na wa ata'na. Ya. Wa huqqat, dan hak, memang layaknya seperti itu, memang harus seperti itu. Seluruh makhluk Allah taat kepada Allah. Wa huqqat, tidak ada yang tidak taat, ya. Baik secara tau'an atau karhan, secara sukarela atau terpaksa, ya. Nah, kita ini sukarela. Nah, artinya banyak di antara kita yang tidak taat kepada Allah, bisa kan? Malaikat nggak bisa. Batu, api, air, tanah nggak bisa. Nggak bisa nggak taat kepada Allah. Kita bisa. Bahkan banyak sekali yang tidak taat. Lebih banyak yang tidak taat daripada yang taat. Itulah kita, itulah manusia. Jin termasuk. Lebih banyak yang tidak taat daripada yang taat. Adapun kucing misalnya, anjing misalnya, buaya, harimau, kepada Allah, karena Allah perintahkan kucing untuk seperti itu, memangsa tikus, harimau, singa, memangsa kijang misalnya,
Ya, memang itu perintah Allah. Beda dengan manusia. Manusia tidak pernah diperintahkan untuk berzina, untuk minum khamar, untuk berjudi, untuk berbohong, untuk mencuri, untuk korupsi, tapi manusia banyak yang melakukannya. Jelas itu berdosa. Sebaliknya, Allah perintahkan untuk sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, baca Al-Quran, malah banyak yang tidak melakukan. Wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi itu dibentangkan, dilebarkan, diratakan, ya. Jadi nanti sudah tidak ada, pada akhirnya nanti sudah tidak ada yang cekung, tidak ada yang cembung. Jadi betul-betul rata, tidak ada gunung, tidak ada jurang. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat di sini pakai ta, sukun. Berarti failnya hiya, dia perempuan, hiya. Kembali ke ardun. Ardun itu walaupun tanpa tak marbuto tapi dianggap muannas. Hiya, bukan huwa. Wa alqat, mengeluarkan, melemparkan. Si bumi ini mengeluarkan apa? Ma fiha, apapun yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dalam bumi? Seluruh manusia. Seluruh manusia ada di dalam bumi itu. Ya, dikeluarkan lagi. Rasulullah dikeluarkan, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail dikeluarkan. Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, semuanya dikeluarkan. Isa masih di perut bumi, nggak ada. Ya. Kalau mesin, kalau orang, tidak ada yang tersisa seorang manusia pun, semuanya keluar. Diawali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau manusia yang pertama kali dikeluarkan dari dalam bumi, dibangkitkan. Ya. Lalu menyusul yang lain, muncul dari arah telapak kaki beliau. Itulah kenapa beliau, salah satu nama beliau adalah Al-Hasyir, sang pengumpul. Karena manusia itu dikumpulkan di bawah telapak kaki beliau. Beliaulah yang pertama kali dibangkitkan, dihidupkan, menyusul yang lain. Ya. Kayak apa pemandangannya itu? Ya. Kalau lahir itu, orang bayi lahir itu kan ya bisa dihitung, ya. Ini apa, sekaligus. Bayi lahir kan tentu tidak sekaligus, ini sekaligus keluar dan dari arah telapak kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rabbnya, kepada Allah, dan huqqat, dan memang harus minta izin. Tidak mungkin tanpa izin Allah bisa terjadi. Jangankan kejadian, apa? Kehendak kita. Setiap kali kita berkehendak, tiba-tiba pengen umrah, tiba-tiba pengen makan anu, tiba-tiba ingin berbuat ini, tiba-tiba ingin berbuat itu. Yang membikin kehendak kita siapa? Allah. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali itu adalah kehendak Allah. Setiap kali kita berkehendak, itulah kehendak Allah. Ya. Apalagi amal, sekedar kehendak. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Ini terkhusus yang baik, yang beriman, yang beramal soleh. Innaka kadihun ila rabbika, engkau bersusah payah untuk bertemu dengan Rabbmu.
engkau berusaha, bersusah payah, beramal untuk bertemu dengan Allah. Kadhan, ini pakai maf'ul mutlak. Kadihun, kadhan. Famulaqih, dan pasti akan bertemu. Pasti akan bertemu. Tidak mungkin gagal. Kita semua berharap bertemu dengan Allah, mengharap perjumpaan dengan Allah, dan nanti pasti kita akan bertemu dengan Allah. Famulaq. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, dan bagaimana suasana perjumpaan kita dengan Allah? Ini suasana yang luar biasa. Tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa pakaian, tanpa alas kaki sendal, dan dalam keadaan belum disunat, belum dikhitan, dan satu lagi tanpa naungan. Berkumpul seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi, tidak ada yang terkecuali dalam keadaan seperti itu. Dan Allah belum pernah murka semurka hari itu. Saat Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, Allah murka. Saat Namrud, Qarun berbuat kemaksiatan, Allah murka. Tapi nggak ada apa-apanya dengan murkanya hari itu. Hari itu Allah belum pernah murka, belum pernah marah semarah hari itu. Maka tidak ada satupun manusia yang diberi air oleh Allah walaupun seteguk, apalagi makanan, apalagi nasi, kurma, segala macam. Seteguk air saja tidak diberi, karena Allah saking murkanya, murka sekali. Dan Allah biarkan manusia dalam keadaan seperti itu bertahun-tahun. Hanya Allah yang tahu berapa tahun. Lapar, haus, panas, tanpa pakaian, telanjang bulat, dan tidak ada yang memperdulikan satu sama lain. Nggak ada rasa malu, hilang rasa ria. Ini masih di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ini masih ada makanan, minuman, segala macam. Hari itu tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada naungan, tidak ada alas kaki. Maka ketika Fatimah merasa takjub dengan cerita ini, lalu bertanya, apakah kita saling melihat satu sama lain aurat kita masing-masing tanpa rasa malu? Nabi menjawab, tidak ada. Kengerian hari itu, kedahsyatan hari itu menghilangkan rasa malu. Saking takutnya, orang saking takutnya itu nggak ada rasa malu. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, adapun orang-orang yang diberi kitab dengan tangan kanannya, lewat tangan kanannya. Jadi keadaan manusia hari itu, keadaan kaum muslimin hari itu bermacam-macam dalam menerima buku catatan. Ada yang dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri, ada yang dengan punggungnya. Keadaan yang sesuai dengan ketaatan dia, kemaksiatan dia. Bahkan keadaan hari itu ada yang sangat-sangat memilukan dan memalukan, di mana, nah kita bahas kalau tidak salah ya, di mana ada orang yang dalam keadaan seperti itu dia menggendong kambing, dan kambing yang dia gendong itu nggak mau diem, terus nggak mau diem terus, Lalu ketemu dengan Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, bukankah dulu aku pernah sampaikan kepada engkau, jangan gendong unta, dan unta yang dia gendong itu tidak bisa diem, terus berteriak,
teriakan unta. Siapa dia? Siapa dia? Gulul. Gulul bahasa kitanya mungkin korupsi. Mestinya harta itu, sapi itu, kambing itu, emas itu diserahkan kepada pemimpin, diserahkan untuk kepentingan kaum muslimin, malah dia manfaatkan sendiri. Ini ancaman dahsyat nanti. Sebelum surga, sebelum neraka, sudah malu. Ya. Maka mungkinkah nanti ada orang yang menggendong semen satu truk, menggendong aspal, menggendong batu bara, ya, sesuai dengan apa yang dia gulul, apa yang dia sembunyikan itu, apa yang dia ambil manfaatnya untuk dirinya. Dari sini kita lihat, kita hubungkan dengan apa yang terjadi kira-kira 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu, ya, bagaimana kita dibikin malu. Kita dibikin malu oleh adanya partai-partai Islam itu, yang dari awal mereka berusaha berteriak-teriak demi kepentingan Islam dan kaum muslimin, demi dakwah Islam. Akhirnya setelah mereka mendapatkan kekuasaan, kursi, menteri, DPR dan seterusnya, malu kita. Malu semalu-malunya. Islam tidak akan mendapatkan apa-apa dari mereka. Tidak ada yang didapat oleh Islam dan kaum muslimin dari mereka. Tokoh-tokoh Islam yang membuat partai Islam masuk ke dalam kabinet, masuk ke dalam parlemen, kecuali mendapatkan malu semalu-malunya. Ya, semakin yakin kita bahwa partai Islam bukan jalan keluar. Partai Islam bukan jalan keluar. Gerakan Islam ini, gerakan itu bukan jalan keluar. Termasuk membuat pergerakan ini, membuat ormas Islam ini, persatuan Islam ini bukan jalan keluar. Barangkali sudah nggak bisa dihitung. Gerakan-gerakan Islam, perkumpulan-perkumpulan Islam, ya, ada PII, HMI, NII, LDII, macam-macam. Apa yang didapat? Tidak ada. Tidak ada. Sekarang bandingkan dengan dakwah. Nggak usah bikin gerakan ini, gerakan itu, persatuan Islam ini itu, tapi dakwah, terus dakwah, dakwah sunnah, dakwah yang hak, menyampaikan manhaj yang hak ini. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Lihat hasilnya, ya, ribuan orang sudah mulai keluar dari bank-bank ribawi, perusahaan judi, asuransi. Ribuan orang sudah mulai meninggalkan rokok. Ribuan orang sudah mulai menjaga salat 5 waktu dengan berjamaah di awal waktu di masjid. Ribuan orang sudah mulai tidak mau lagi memotong jenggotnya. Ribuan orang kaum muslimah sudah mulai memakai hijab syar'i, dan seterusnya dan seterusnya. Hasil apa? Hasil dakwah. Sementara dari partai-partai Islam, apa hasilnya? Kita nggak lihat. Kalau uang, iya, uang luar biasa, ya. Islam kan nggak butuh uang. Islam dan kaum muslimin yang dibutuhkan bagaimana kaum muslimin taat setaat-taatnya, menyembah Allah satu-satunya. Lihat hari ini kaum muslimin, ya, sebagian kaum muslimin yang terkena dakwah sunnah sudah faham apa itu tauhid rububiyah, apa itu tauhid uluhiyah, apa itu tauhid asma wa sifat. Dari apa? Dari dakwah ini, ya. Maka berharaplah dari dakwah, bukan dari gerakan ini, gerakan itu, partai Islam ini, partai Islam itu. Tidak ada yang bisa diharapkan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang menerima buku catatan dari tangan kanan akan dihisab, dengan hisab yang ringan. Hisab ada dua, hisab yang berat dan hisab yang ringan. Bagaimana hisab yang ringan? Mu'aradah,
ditampakkan saja. Tidak ada dosa yang pernah kita lakukan yang kita tidak lihat. Barang siapa yang melakukan keburukan sebesar dzarrah, maka pasti dia melihat. Ditampakkan. Engkau akui dulu engkau pernah berbuat ini, engkau pernah minum khamr ini, engkau pernah berjudi, engkau pernah meninggalkan kewajiban ini, engkau pernah ini, engkau pernah. Ketakutan dia, ketakutan. Lalu Allah sendiri yang mengatakan aku hapus. Cuma ditampakkan doang, cuma disuruh melihat saja. Ini hisaban yasira, hisab yang mudah, hisab yang ringan. Bahkan di hadis bitokoh itu kan 99 gulung. Yang satu gulungnya itu kalau dihamparkan akan menjadi sejauh mata memandang. Berapa ratus meter itu, berapa ribu meter, sejauh mata memandang. Isinya semuanya dosa. Yang berzina, yang minum khamr, yang berjudi, yang ini, yang itu. Semuanya Allah hanya suruh orang itu melihat. Ya. Ini terjadi azab, bagian dari siksaan, padahal masih hisab. Mobil yang ini engkau dapat dari mana nih? Gemetar ketakutan. Terus motor yang ini, motor gede ini engkau dapat dari mana nih? Ya, kalau jawabannya halal. Ya. Kalau itu hadiah dari orang-orang yang perusahaannya saya urus, padahal pegawai negeri, padahal sudah digaji, padahal Nabi marah terhadap Ibnu Lutbiyah yang mengatakan, yang datang pada Nabi, ya Rasul, ini harta zakat yang aku kumpulkan dari kaum muslimin. Kata Nabi, ya yang itu, ini hadiah, ini hadiah dari orang-orang yang aku kumpulkan zakat. Marah Nabi. Tidak selang lama beliau berdiri di khutbah. Mungkinkah ada orang yang akan memberi? Beliau betul-betul lihat hari ini pensiun dari yang kan Kapolda, adakah hadiah mengalir? Dulu parsel ngantri, uang di dalamnya luar biasa. Ada berapa gram emas misalnya, batangan misalnya, ya, semua orang tahu ini. Waktu masih jadi gubernur, wali kota, Kapolda, Kapolri, begitu pensiun nggak ada lagi. Sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabat, mungkinkah akan ada orang yang memberikan hadiah? Nggak ada. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan lagi, Anas bin Malik pernah mengatakan saat Anas bin Kang imam yang sholatnya mirip dengan sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aziz. Yang Imam Ahmad mengatakan nomor 2, Umar bin Abdul Aziz nomor 1, kan 100 tahun ya. 100 tahun pertama Allah pasti akan bangkitkan seorang mujaddid. Siapa dia? 100 tahun pertama Umar bin Abdul Aziz. Siapa 100 tahun kedua? Imam Syafi'i. Kata siapa? Kata Imam Ahmad. Kemuliaan beliau yang luar biasa ini bahkan termasuk yang disabdakan oleh Nabi SAW, bahwa tidak akan tiba hari kiamat kecuali harta melimpah ruah. Para imam mengatakan sabda Nabi ini terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Betul-betul harta melimpah ruah, Baitul Mal melimpah ruah. Orang-orang petugas zakat, ambil zakat, kebingungan mau menyalurkan zakat kemana. Tidak dapati fakir miskin,
kaum muslimin semuanya kaya raya, sementara harta zakat bertumpuk-tumpuk. Nah, dalam keadaan seperti itu Umar bin Abdul Aziz beliau mengatakan, kalau dulu hadiah betul-betul hadiah, sekarang riswah, sekarang suap. Ini Umar bin Abdul Aziz. Gimana hari ini? Gimana hari ini? Ya, tidak ada apa-apanya zaman kita ini kebaikannya dibanding dengan kebaikan zaman Umar bin Abdul Aziz. Wa yanqalibu ila ahlihi masrur, dan dia akan kembali berkumpul dengan keluarganya dengan senang. Ini janji Allah kepada seorang muslim mukmin yang keluarganya semuanya muslim mukmin. Kalau keluarganya kafir ya tidak. Ambil contoh Masitoh misalnya ya, atau siapa yang masuk Islam sendirian sementara keluarganya tidak beriman, ya tidak ya, dan dia tidak sedih ya. Di surga dia tidak berkumpul dengan ayahnya, tidak berkumpul dengan ibunya, tidak berkumpul dengan istrinya yang dulu, suaminya yang dulu, anaknya, dan dia tidak sedih, karena di dalam surga tidak ada kesedihan, tidak ada sedih, tidak ada kecewa, tidak ada cacian, tidak ada makian. Di surga tidak ada air mata. Yang ada adalah senang, salamun qaulan min rabbir rahim. Itulah kenikmatan surga. Nah, kalau dia bertemu dengan ayahnya, ibunya, pamannya, bibinya, anaknya, ada yang menerima dari balik punggung, bukan tangan kirinya lagi ya. Fasaufa yad'u thubura, dia akan teriak-teriak celaka, celaka, celaka ya. Jadi calon penghuni neraka itu sudah berasa. Dari kapan? Calon penghuni neraka yang akan diazab itu sudah berasa. Dari kapan? Dari mulai nyawa di kerongkongan ya. Sebelumnya enggak. Dari mulai sehari sebelum mati enggak. Dari mulai sebelum 7 hari sebelum mati enggak. Sejam sebelum mati enggak. Gor-goro. Dari mulai nyawa sampai ke kerongkongan dia sudah berasa bahwa dia calon penghuni neraka, sial, binasa, sengsara. Maka dia penuh ketakutan. Ketika nyawa sudah di kerongkongan, lu takut luar biasa, dan dia nggak ada harapan untuk hidup lagi. Maka ketakutan luar biasa, tidak mau mati, tidak mau bertemu dengan Allah. Detik itu Allah juga nggak sudi ketemu dengan dia. Sebaliknya, orang yang ingin bertemu dengan Allah, kangen, rindu, ingin bertemu dengan Allah, maka Allah lebih rindu lagi ingin bertemu dengan dia. Laqad tala syauqul abrari ila liqaihi. Allah juga tidak mau, tidak sudi bertemu dengan dia. Hadis ini sempat tidak difahami oleh Aisyah. Aisyah nggak faham. Ya Rasul, berarti kita disuruh pengen cepat mati. Bukankah engkau juga bersabda, la yatamanna ahadukum al-maut lidurrin asabahu. Janganlah salah seorang dari kalian berharap mati. Menyatakan bahwa kalau tidak ingin bertemu dengan Allah, tidak ingin mati, Allah juga tidak ingin bertemu dengan dia, nggak sudi ketemu dengan dia. Kalau dia ingin ketemu dengan Allah, Allah lebih rindu lagi ingin ketemu dengan dia. Ini bagaimana? Seolah bertentangan. Jawabnya di waktu segar bugar, waktu sehat walafiat, waktu belum gorgoroh. Hadis tadi yang berlaku. Tidak boleh kita berharap-harap mati, apalagi minta mati. Berharap saja nggak boleh. Ya mudah-mudahan Allah cepat matikan saya, nggak boleh. Putus asa seperti ini, apalagi minta, ya Allah matikan saya. Lebih nggak boleh. Lebih lagi membunuh dirinya sendiri dengan belati, dengan gantung diri, dengan minum racun, lebih haram lagi.
Berharap mati saja tidak boleh. Kapan? Ketika segar bugar, sehat walafiat. Adapun hadis tadi, laqad tala syauqul abrari ila liqaihi, orang yang baik, orang yang beriman, beramal soleh, maka dia ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah. Hadis ini maksudnya ketika goro-goro, ketika nyawa sudah di kerongkongan. Ya, para nabi, para rasul, para sahabat, orang-orang soleh, wali-wali Allah, ketika goro-goro semua ingin cepat mati. Yang jelas adalah Nabi SAW, beliau diberi pilihan. Beliau diberi pilihan mau sekarang apa nanti. Beliau menjawab, Allahumma ar-rafiqul a'la, Allahumma ar-rafiqul a'la, Allahumma ar-rafiqul a'la. Aku memilih teman tertinggi. Aku memilih teman tertinggi. Yang dimaksud, aku memilih ketemu dengan Allah. Aku memilih mati sekarang, bukan nanti. Terdengar oleh telinga Aisyah. Telinga Aisyah ditempelkan ke mulut Nabi SAW. Itu kalimat terakhir yang terakhir yang keluar dari Nabi adalah An-Nisa, An-Nisa, ummati, ummati, as-salah, as-salah. Sering kita dengar, ya. Dan itu bukan di pelukan Aisyah, dan itu bukan di hadapan Aisyah, tapi di hadapan Fatimah, Ali, Hasan, Husain. Ya, jelas ini ngarang cerita ini. Di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi. Nabi wafat di mana? Di kamarnya Aisyah, bukan di rumahnya Fatimah dan Ali. Kalau Nabi wafat di rumah Fatimah, Ali, tentu Nabi akan dikubur di rumah Fatimah. Nabi dikubur di kamarnya Aisyah. Kenapa? Karena seluruh Nabi, seluruh Rasul harus dikubur di tempat di mana dia meninggal. Ya, seperti Nabi Musa meninggal di dekat Masjidil Aqsa, tidak jauh dari Masjidil Aqsa, cuman selemparan batu. Ya, cuman kan tidak tahu ngelemparnya ke arah barat, apa timur, apa selatan, apa utara, apa barat laut, barat daya, tenggara, timur laut, kan nggak tahu. Pokoknya kira-kira selemparan batu dari Masjidil Aqsa. Disitulah Nabi Isa dikubur. Karena memang meninggalnya di situ. Bukan di Mesir, dilemparkan dulu dari Mesir. Kan panjang cerita kematian Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdasarkan riwayat langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam sa'ir, salah satu nama neraka. Ada Jahannam, ada Jahim, ya, ada sa'ir. Ini orang-orang yang menerima catatan dari balik punggungnya. Dia akan teriak subura, celaka, dan dia akan masuk neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura, dia dulu bersama keluarganya senang-senang. Ya, lihat orang-orang kafir bersama istrinya, bersama anaknya, bersama ayahnya, bersama opanya, omanya, bergembira ria, berbahagia. Itu keadaan orang-orang kafir pada umumnya, bersenang-senang bersama keluarganya. Innahu dhanna an lan yahur, dia tidak menyangka kalau akan dikembalikan seperti itu. Dia mengira kalau mati ya sudah, jadi tanah, jadi debu, selesai. Dia tidak mengira, dia tidak tahu kalau akan dibangkitkan, dikembalikan. Bala inna rabbahu kana bihi basira, Allah maha melihat, Allah maha tahu. Ya, sampai ayat ini beliau tidak teruskan ke ayat berikutnya. Lalu beliau membawakan beberapa riwayat. Sa'ir Ibnu Jarir At-Tabari, tapi Ibnu Jarir selain menulis tafsir hadis, kitab tafsir tidak meriwayatkan hadis.
Ya, kan beliau jauh di bawah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi. Yang terakhir penulisan hadis kan Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ya, Ibnu Jarir di atasnya. Ibnu Jarir di atasnya. Maka di zaman Ibnu Jarir masih ada periwayatan hadis. Kan sebelum riwayatkan hadis. Ya, jadi mencukupkan diri dengan hadis-hadis yang ada di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan seterusnya. Qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir rahimahullah, haddatsana Ibnu Abdul A'la, haddatsana Ibnu Thawr an Ma'mar an Az-Zuhri an Ali bin Husain anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Ini kan meriwayatkan, ya. Ibnu Jarir meriwayatkan sendiri hadis ini sampai kepada Ali bin Husain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati maddallahu al-ardh." Nanti pada hari kiamat Allah akan madad. Madad itu membentangkan, melebarkan maddal adim, sebagaimana hingga seluruh manusia itu hanya di kedua telapak kaki Allah, ya. Telapak kaki Allah, jari Allah, betis Allah, wajah Allah. Ini adalah hak adanya. Beda dengan hidung Allah, pipi Allah, alis Allah, rambut Allah, ini tidak ada. Tidak boleh kita ngarang dan tidak boleh pakai kias, ya. Fa akunu awwala man yud'a, akulah manusia yang pertama kali dipanggil. Aku di sini siapa? Aku di sini siapa? Siapa aku di sini? Aku adalah yang pertama kali dipanggil. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum yang lain dibangkitkan, Nabi yang pertama kali dibangkitkan. Ya. Tapi beliau tidak sombong. Tapi beliau tidak sombong dan tidak memastikan. Ya. Ini beliau ucapkan ketika ada orang yang marah karena orang-orang Yahudi memuji-muji Nabi Musa. Ada beberapa sahabat yang marah mendengar orang Yahudi memuji-muji Nabi Musa. Padahal Nabi Musa terpuji apa tidak? Ya jelas terpuji. Tapi beberapa sahabat ini marah. Kok nggak muji-muji Rasulullah, kok muji-muji Nabi Musa? Marah. Gitu. Terus menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad SAW. Justru Nabi tidak berkenan. Ya. Nabi ikut membela si Yahudi ini bahwa Nabi Musa memang terpuji. Ya. Maka ketika ada sahabat yang seolah ingin merendahkan Nabi Musa, ingin menyanjung beliau, maka beliau mengatakan, aku mengira akulah manusia yang pertama kali dibangkitkan. Tapi setelah aku melihat ke bawah arasy, ternyata aku melihat Nabi Musa sudah bergelantungan di bawah arasy. Ya. Ini beliau ucapkan dalam rangka agar para sahabat itu tidak merendahkan seorang Nabi. Ya. Walaupun beliau tidak syak lagi manusia termulia, Nabi termulia, tapi beliau tidak mau ada seorang Nabi direndahkan gara-gara beliau. Enggak boleh. Ya. Jadi merendahkan seorang Nabi dalam rangka menjunjung tinggi Nabi Muhammad SAW tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Adapun mengucapkan apa adanya sesuai dengan kebenaran boleh, tapi tidak merendahkan. Ambil contoh misalnya seluruh para nabi, para rasul, doa terakhirnya, doa pamungkasnya, doa yang pasti dikabulkan sudah terpakai. Ya, dari Nabi Adam, Nabi Nuh dan seterusnya. Seluruh nabi dan rasul mempunyai satu doa yang kalau doa itu dipakai pasti terkabul. Mau minta apapun.
seandainya minta, ya Allah kiamatkan hari ini, kiamat ya. Nah, seluruh para nabi, para rasul, doa pamungkasnya ini sudah dipakai, kecuali aku nanti akan aku pakai untuk memberikan syafaat kepada umatku ya. Ini kelebihan beliau, betul, tapi dengan merendahkan nabi-nabi yang lain, tidak merendahkan. Karena siapapun para nabi, para rasul berhak menggunakan doa pamungkasnya itu, tidak tercela. Nah, Nabi Nuh mengaku, doa pamungkasku sudah aku pakai untuk apa? Untuk membinasakan umatku. Itu kan ucapan Nabi Nuh ketika manusia berbondong-bondong kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak sanggup. Nabi Adam menyarankan, datang saja kepada Rasul pertama, Nuh alaihi salatu wassalam. Lalu manusia berbondong-bondong minta kepada Nabi Nuh supaya memohonkan syafaat kepada Allah. Nabi Nuh menjawab dengan kalimat tadi, doa pamungkasku sudah aku pakai dulu untuk membinasakan umatku ya. Lalu ke Nabi Ibrahim nggak sanggup, Nabi Musa nggak sanggup, Nabi Isa nggak sanggup, akhirnya datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau sanggup. Wa Jibrilu an yaminir Rahman, sementara Jibril berada di sebelah kanan Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Siapa Ar-Rahman? Allah. Jibril berada di sebelah kanan Allah. Wallahu ma ra'ahu qablaha, Allah tidak pernah terlihat sebelum itu. Fa'aqul ya Rabb inna hadha akhbarani annaka arsaltahu ilayya. Lalu aku bertanya, ya Rabb, ya Allah, ini dulu datang kepadaku mengatakan bahwa dia diutus oleh engkau ya Allah untuk aku, menyampaikan wahyu kepadaku. Dijawab oleh Allah, sadaqah, dia benar ya. Jadi Nabi ingin memastikan langsung di hadapan Allah ya. Thumma asfa'u fa'akul ya Rabb ibaduka abaduka fi atrafil ard. Lalu mulailah aku memberikan syafaat, ya Allah. Allah mengatakan bahwa al-maqam al-mahmud, itulah al-maqam al-mahmud. Masih ingat maqam mahmud? Ingat ya? Wa ba'athu maqamam mahmudan alladhi wa'adta. Nabi mendapatkan maqam mahmud, kedudukan yang terpuji. Ya, ada pertanyaan boleh? Ini ada tambahan, man nukisha al-hisab udziba. Barang siapa hisabnya itu munaqashah, tadi ya, tanya jawab, berarti dia telah diazab. Yang tidak diazab apa tadi? Al-'ar, ya, ditampakkan saja. Salah satu doa Nabi adalah Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Kita semua, hiduplah sesukamu, hiduplah di muka bumi ini sesukamu. Fa innaka mayyitun, tapi engkau nanti akan mati. Wa ahbib ma syi'ta, dan cintailah siapapun terserah engkau. Fa innaka mufarikuhu, tapi ingat engkau pasti akan berpisah dengan dia. Wa'mal ma syi'ta, dan lakukan apa yang engkau mau. Fa innaka mulaqi, ingat engkau. Saat ini saya pernah berbuat maksiat kepada Allah.
akan bertemu